orang pengajar, atau orang yang belajar membaca Al-Quran. Ini buku ini untuk semua usia, anak-anak dan dewasa. Insya Allah akan memudahkan kita di dalam belajar dan mengajarkan Al-Quran. Ya, ini bab yang ketiga. Ya. Jadi kelebihan dari buku ini yaitu praktis ya, hanya terdiri dari 3 bab. Ya. Bab pertama ya, yaitu ini ya, menguasai huruf hijaiyah. Kemudian bab yang kedua yaitu menguasai tanda baca. Di sini teori dan prakteknya ya. Kemudian bab yang ketiga yaitu menguasai dasar-dasar tajwid. Baik sahabat Anabah, ayah bunda dimanapun Anda berada, ya di bab yang ketiga menguasai dasar-dasar tajwid ini ya, materi yang akan kita pelajari apa saja bisa kita lihat di sini ya, ada peta konsep. Ya, peta konsep di sini adalah gambaran global ya dari materi yang akan kita pelajari pada bab yang ketiga ini. Ya. Jadi ada 9 materi ya, ini dasar-dasar tajwid. Ada 9 materi, apa saja itu? Yang pertama bacaan mat tabi'i ya. Kemudian bacaan lin, kemudian yang ketiga bacaan qalqalah, yang keempat bacaan gunnah, yang kelima as-syamsiyah dan al-qamariyah, yang keenam lafdzul al-jalalah, kemudian yang ketujuh yaitu lafadz nun sukun atau tanwin. Ini bacaan nun sukun atau tanwin ya. Hukum nun sukun atau tanwin. Kemudian yang ke-8 yaitu hukum mim sukun ya. Kemudian yang ke-9 ya kita akan masuki yaitu waqaf ya. Jadi kalau kita membaca Al-Quran itu ada waqaf wal ibtida ya. Ya, di mana kita berhenti dan memulai. Nah, di sini kesempatan hari ini kita akan mempelajari yang terakhir ini, yaitu waqaf. Target dari pembelajaran kita apa? Di sini setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan mampu mengenal dasar-dasar tajwid dan mempraktekannya dengan lancar, baik dan benar sesuai dengan kaidahnya. Baik sahabat Anabah dimanapun Anda berada langsung saja Baik sahabat Anabah dimanapun Anda berada langsung saja kita memasuki buku ini. Yang kedua yaitu bila waqaf tanwin ya, ini hurufnya di akhirnya kok berharokat tanwin. Nah, bagaimana cara membacanya? Ya nanti insya Allah kita praktekkan di sini. Kemudian yang ketiga yaitu ketika huruf terakhir yaitu ada tak marbutoh. Ini ya, tak marbutoh. Nanti dibaca bagaimana? Ya, insya Allah nanti akan kita ya praktekkan. Baik sahabat Anabah dimanapun Anda berada, mari kita buka terlebih dahulu dengan ta'awud dan basmalah ya. Mudah-mudahan Allah ya memberikan kemudahan kepada kita dan kita dijauhkan dari godaan setan ya. Ya, ta'awud dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, bisa diikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sahabat Anabah ya kita buka terlebih dahulu dengan ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekarang kita masuk pada waqaf berhenti, yaitu tanda yang pertama ya, bila waqaf huruf terakhir ya, bila waqaf huruf terakhir dibaca sukun ya atau mati ini ya. Nanti maka kalau di sini ya contohnya ini langsung aja ya. Aminu ya, tulisannya kan begini ya. Aminu ya. Nah, ketika diwaqafkan nanti maka dibaca panjang ini ya. Amin. Ini ya. Aminu. Ya.
Diwakafkan amin. Langsung aja kita terapkan, yaitu pada ayat-ayat Al-Quran ini ya. Ini contoh-contohnya. Bisa lihat yang pertama ini ya. Wa iyyaka nasta'in. Wa iya, ini ya, ini diayun ya, karena matobi'i ya, fathah bertemu dengan alif ya. Wa iyyaka nasta'in. Kemudian wa ma kanu muhtadin. Wa ma kanu muhtadin. Ini kita baca apa adanya dulu ya, belum kita lakukan, karena target kita adalah bisa membaca dulu dengan menerapkan kaidah-kaidah tajwidnya ya. Wa ma kanu muhtadin. Ya. Kemudian berikutnya ini ya. Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Ya. Tsumma, ya ini dibaca mendengung ya, karena ada mim tasdid, ini bacaan gunnah. Tsumma latarawunnaha, wunna, ini juga dibaca mendengung karena nun tasdidnya. Jadi mim atau nun yang bertasdid maka dibaca mendengung atau gunnah ini. Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Kemudian ini wa turi sinin. Wa turi sinin. Kemudian yang ini ya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam ini dibaca jelas ya, karena mim bertemu dengan ya, selain mim dan ba, ya, berarti idhar syafawi, maka dibaca jelas ya. Alam yaj, ya, qalqalah ya, mantul ya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Sekali lagi. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Kemudian bisa dilihat ya sahabat Anaba ya. Wa arsala alaihim tayran ababil. Ya. Wa arsala alaihim. Ya, ini juga dibaca jelas ya, karena bertemu dengan selain mim dan ba ini. Ketika ada mim sukun ya bertemu dengan selain mim dan ba, maka dibaca jelas ini. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tayran ini juga dibaca jelas karena idhar ya. Wa arsala alaihim tayran ababil. Kemudian yang terakhir ini ya. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Mantap. Naffatsati fil 'uqad. Kemudian wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Alhamdulillah sahabat Anaba, ya di sini sudah kita bacakan, ya berikan contoh. Sekarang mari kita baca bersama-sama ya. Jadi ketika ini ya ada kalimat ya di huruf yang terakhir dibaca sukun ya. Kalau ini kok matobi'i nanti dibaca panjang ya. Ini ya. Namanya mat arid li sukun kalau kita nanti belajar ilmu tajwidnya ya. Tapi yang penting kita prakteknya ini ya. Jadi aminu ya. Ketika kita diwakafkan amin. Ini diayun ya karena fathah berdiri ya. Amin. Sekarang ini ya. Wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in.
Lanjut. Wa ma kanu muhtadin. Wa ma kanu muhtadin. Kemudian thumma latarawunnaha aynal yaqin. Thumma latarawunnaha aynal yaqin. Kemudian wa turi sinin. Wa turi sinin. Kemudian yang ini ya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Kemudian wa arsala alaihim tayran ababil. Kita lagi. Wa arsala alaihim tayran ababil. Kemudian wa min syarrin naffatsati fil uqad. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Ini dibaca qalqalah ya mantul, pendek ya. Fil uqad. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Kemudian terakhir ini. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Alhamdulillah sahabat Anaba. Ini tanda yang pertama ya, bila wakaf di huruf terakhir dibaca sukun sudah kita selesaikan. Sekarang yaitu bila wakaf ini ya di terakhirnya berharokat berharokat tanwin ini ya, berharokat tanwin ini ya. Ini di sini adalah fathah tanwin ya. Ini kalau di sini abadan. Kan kalau dibaca apa adanya abadan. Tapi ketika diwakafkan jadinya begini ya. Abada. Abada. Ya. Awal mulanya abadan. Ya. Ketika diwakafkan menjadi abada. Langsung kita terapkan di ayat-ayat Al-Quran ya, ini kita ambilkan dari ayat-ayat Al-Quran ya. Yaumal qiyamati wazna. Wazna. Yaumal qiyamati wazna. Cukup di ayun aja ya. Yaumal qiyamati wazna. Sekali lagi. Yaumal qiyamati wazna. Kemudian ini ya. Wal adiyati dhabha. Dob ini qalqalah ya, karena ini huruf ba termasuk qalqalah ya, maka dipantulkan ya. Wal adiyati dhabha. Ha bukan dhabhan, tapi ketika diwakafkan menjadi dhabha. Wal adiyati dhabha. Kemudian ini fal muriyati qadha. Sekali lagi. Fal muriyati qadha. Kemudian yang ini. Fal mughirati subha. Sekali lagi. Fal mughirati subha. Yang terakhir ini ya. Kanu min ayatina ajaba. Kanu min ayatina ajaba. Kemudian wa yasla sa'ira.
wa yasla sa'ira. Ya. Baik, sahabat Anabah, dimanapun Anda berada, mari kita libatkan langsung ya, kita di dalam pembelajaran ini juga bisa memberikan komen ya di media TikTok kita ini, mungkin bagaimana suaranya atau mungkin mau memberikan pertanyaan, silahkan ya disampaikan, yaitu di chat ya media TikTok pembelajaran kita belajar membaca Al-Quran dari nol ini ya. Ya, kita ulang kembali ya. Bila waqaf ya di huruf terakhir itu tanwin, maka nanti dibaca panjang ini ya. Abadan ini ya. Awal mulanya ketika diwakafkan abada, cukup diayun aja. Abada. Kemudian ini ya. Praktek dalam ayatnya. Yaumal qiyamati wazna. Sekali lagi. Yaumal qiyamati wazna. Kemudian. Wal adiyati dhabha. Wal adiyati dhabha. Mari ya sahabat Anabah dimanapun Anda berada, luangkan ya, jaga semangat kita untuk terus belajar dan mengajarkan Al-Quran. Insya Allah ini termasuk amalan yang tidak akan ada ruginya, betul-betul akan mendatangkan keuntungan kepada kita baik di dunia sampai di akhirat kita. Ini termasuk kalau kita ambil dari bahasa Al-Quran ini termasuk tijarotal lang tabur, perdagangan yang tidak akan ada ruginya. Kita belajar membaca Al-Quran. Mari ya, kita gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Lanjut, yuk kita baca ini ya. Falmuriyati qadha. Falmuriyati qadha. Kemudian. Falmughirati subha. Ya. Falmughirati subha. Kemudian. Terakhir ini ya. Kanu min ayatina ajaba. Kanu min ayatina ajaba. Kanu min ayatina ajaba. Kemudian. Wa yasla sa'ira. Terakhir yuk. Wa yasla sa'ira. Alhamdulillah sahabat Anabah, kita sudah belajar yaitu wakaf ketika di ya kalimat terakhir atau kata terakhirnya adalah tanwin ya, maka kita baca panjang. Ini sudah kita praktekkan di sini. Sekarang kita masuk yaitu pada tanda yang ketiga. Bila wakaf ya berhenti, yaitu di kalimat terakhirnya kok huruf ini ya, tak marbutoh ya. Tak marbutoh itu seperti apa ini ya? Seperti apa ini ya? Maka nanti berubah menjadi ini ya, dibaca seperti H ya. H ya. Contohnya aniyatin. Ini ya, awal mulanya aniyatin. Kemudian aniyah ya. Aniyah ya. Ya, ini ya. Jadi ketika tak marbutoh ya diwakafkan nanti jadi seperti H ya. Aniyah yang diwakafkan, disukun ini. Jadi H. Aniyah. Kemudian prakteknya di sini di ayat Al-Quran ya. Tasla naron hamiyah. Tasla naron hamiyah. Ya, sekali lagi. Tasla naron hamiyah. Kemudian tusqa min ainin aniyah. Tusqa min ainin aniyah. Kemudian lisa'yiha radiyah. Lisa'yiha radiyah. Ya, seperti H ya. Radiyah. Ya. Lisa'yiha radiyah. Kemudian la tasma'u fiha laghiyah. La tasma'u fiha laghiyah. Kemudian
Terakhir ini ya. Yauma tarjufur rajifah. Yauma tarjufur rajifah. Kemudian tatsba'uhar radifah. Tatsba'uhar radifah. Baik, sahabat Anabah, dimanapun Anda berada, mari ya kita praktekkan ya secara teori. Kita sudah tahu kalau ada tak marbutoh diwakafkan, maka nanti menjadi seperti hak ya, yang disukun ya. Jadi contohnya ini aniyatin ya, jadinya aniyah ya. Aniyah ya. Langsung kita praktekkan di sini ya. Tasla naron hamiyah. Sekali lagi. Tasla naron hamiyah. Kemudian tusqa min ainin aniyah. Tusqa min ainin aniyah. Kemudian lisa'yiha radiyah. Lisa'yiha radiyah. Kemudian la tasma'u fiha laghiyah. La tasma'u fiha laghiyah. Kemudian yauma tarjufur rajifah. Yauma tarjufur rajifah. Kemudian terakhir ya. Tatsba'uhar radifah. Tatsba'uhar radifah. Alhamdulillah sahabat Anabah, kita sudah menyelesaikan yaitu bagaimana kita mewakafkan yaitu ketika dalam ayat-ayat Al-Quran. Baik, sekarang kita akan masuki yaitu tanda-tanda wakaf. Ini tanda-tanda ketika kita membaca Al-Quran kan ayatnya begitu panjang ya. Maka di sini dalam Al-Quran itu ada tanda-tanda wakaf ya, supaya kita bisa berhenti sesuai dengan kalimat yang tepat ya. Jadi betul-betul kita kalau memperhatikan tanda-tanda wakaf ini, insya Allah ini akan memudahkan kita di dalam membaca Al-Quran, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Target kita, bagaimana kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, diantaranya mari kita perhatikan yaitu tanda-tanda wakaf dalam Al-Quran. Ada berapa di sini? Kalau dalam metode Anabah di sini ada 6 ya. Apa saja yang perlu kita ketahui? Yang pertama ada huruf mim. Nih, jadi ada huruf mim seperti pancang pramuka. Nih ya. Jadi huruf mim seperti pancang pramuka ini harus berhenti. Ya, nih kalau ada mim seperti pancang pramuka harus berhenti. Bedakan ketika nanti ada mim kok bentuknya itu seperti tongkat kakek. Ya. Hurufnya apa? Seperti tongkat kakek. Ya. Ini ya, kalau hurufnya ya seperti tongkat kakek seperti ini. Ya ini. Ya, seperti kalau tongkat kakek, maka di sini adalah masuknya adalah hukumnya adalah iklab. Ya, dibaca bunyi N berubah menjadi M, dibaca mendengung. Ya, kalau ini kan mim ba'di. Ya. Siqaqim ba'idin. Siqaqim ba'idin. Ya, kalau seperti ini ya, tongkat kakek, ya, seperti tekan, ya, tongkat kakek, ya, maka di sini bunyi N berubah menjadi M. Sekali lagi, kalau huruf mimnya seperti tongkat kakek, yaitu bunyi N berubah menjadi M. Tapi berbeda ketika membaca dalam Al-Quran kok ada tanda, yaitu tandanya ini ya seperti pancang pramuka. Ini ya seperti pancang pramuka. Ini, maka di sini ya harus berhenti. Ya, ini rambu-rambu ya. Ibarat kalau lampu merah itu berhenti, lampu hijau jalan ini ya. Mim ini ya, mim di sini berhenti ya. Kemudian yang kedua, kola ini ya. Ada qaf dan lam ini ya. Kola ini di sini adalah berhenti lebih utama. Ya, berhenti lebih utama. Kemudian yang ketiga, ketika ada titik 3, 2 ini ya. Ini di tengah-tengah ya, di tengah-tengah kata ya.
Ya, maka nanti berhenti pada salah satu tanda, ya, baik boleh di depan atau di belakang, ya. Ya. Ini. Kemudian yang ketiga yaitu lam alif. Kalau ada lam alif di sini dilarang berhenti, ya dilarang berhenti. Kemudian yang kelima yaitu sola, ya, sola di sini lebih utama lanjut, ya. Wasol ula, ya lebih utama lanjut. Kemudian yang keenam yaitu jim, ini jim jais, ya. Boleh berhenti, boleh lanjut. Ya, perhatikan ya, 6 tanda ini mim harus berhenti. Pola ini berhenti lebih utama. Kalau titik 3 ada 2 di sini berhenti pada salah satunya, boleh di depan atau belakang. Kemudian lam alif yaitu dilarang berhenti. Kemudian kalau sola ini ya, ada shot, kemudian lam ini ya. Ini lebih utama dilanjutkan, ya lebih utama dilanjutkan. Kemudian kalau jim ya jais di sini boleh berhenti, boleh lanjut. Penerapannya, prakteknya seperti apa? Kita bisa lihat di sini ya penerapannya. Ya ini ya. Bisa dilihat di latihan di sini ya. Wa ma ya'lamu ta'wiluhu illallah. Ya, ada mim nih ya, mim seperti pancang pramuka, maka di sini harus berhenti. Ini ya. Ini. Wa ma ya'lamu ta'wiluhu illallah. Kemudian lanjutnya di sini ya. Warrasikhuna fil ilm. Ya, saya ulangi. Wa ma ya'lamu ta'wiluhu illallah warrasikhuna fil ilm. Ya. Sekali lagi. Perhatikan ini ya. Fokus kita yaitu di tanda wakaf ya, tanda wakaf, tanda berhenti ya. Ini ada mim seperti pancang pramuka harus berhenti ya. Wa ma ya'lamu ta'wiluhu illallah warrasikhuna fil ilm. Kemudian di sini ada qola. Ya, kalau qola di sini adalah lebih utama untuk berhenti ya. Afaman yakhluqu kaman la yakhluq. Ya, berhenti di sini ya. La yakhluq. Afaman yakhluqu kaman la yakhluq. Afala tadhakkarun. Afala tadhakkarun. Kemudian perhatikan ada tanda 3 ini ya, tanda 3. 2 ya, ini 1, 2. Boleh berhenti di depan atau di belakang ini ya. Kalau berhenti di depan sebagai apa? Ini ya. Diperhatikan. Dzalikal kitabu la raib. Tapi biasanya dibaca dilanjutkan. Ini ada tandanya ini ya, garis ini. Dzalikal kitabu la raiba fih. Ini ya. Ini ya. Dzalikal kitabu la raiba fih. Kemudian lanjutnya di sini. Hudal lil muttaqin. Coba perhatikan. Dzalikal kitabu la raiba fih. Hudal lil muttaqin. Kemudian di sini ada lam alif. Nah, kalau lam alif kan dilarang berhenti, berarti lanjutnya. Illam ra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin. Ini ya. Jadi ini disambung ya. Qaddarna ini dipanjangkan karena ada bendera ya. Ya. Illam ra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin.
Kemudian ini shola. Ya, kalau shola itu wasol ula, lebih utama dilanjutkan. Wajrukil bahra rahwan innahum jundum mukhraqun. Wajrukil bahra rahwan innahum jundum mukhraqun. Ya, kemudian berikutnya ini jim ya, jais ya. Jais itu boleh berhenti, boleh lanjut ya. Pilihan ya. Summa ma'wahum jahannamu wa bi'sal mihad. Kalau pendek napasnya kuat lebih baik dilanjutkan. Tapi kalau napasnya tidak kuat berhenti aja. Kalau ini pendek dilanjutkan aja. Summa ma'wahum jahannamu wa bi'sal mihad. Ya. Kemudian wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum innahu hakimun alim. Ini hakimun ya. Ini kasroh ini ya. Ya, kasroh. Wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum innahu hakimun alim. Ya. Kemudian ini shola ya, shola boleh lanjut, boleh berhenti ya kalau wasol ula ya. Qala antum syarrum makanau wallahu a'lamu bima tasifun. Ini boleh berhenti juga ya. Makana, kemudian wallahu ya. Qala antum syarrum makana wallahu a'lamu bima tasifun. Ini lam alif ya, tidak boleh berhenti, lanjut. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ketika diwakafkan marada, bukan marodon tapi marada ya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ya. Kemudian terakhir ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh. Innahu kana tawwaba. Sekali lagi. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh. Innahu kana tawwaba. Baik, sahabat Anabah, dimanapun Anda berada, kita ulang kembali ya dari atas. Ingat, ketika ada tanda-tanda ya dalam Al-Quran, ini ada mim seperti pancang pramuka, ini harus berhenti. Kemudian kola ya berhenti lebih utama. Kalau titik 3 ini berhenti pada salah satunya, boleh depan atau belakang. Kemudian kalau lam alif yaitu dilarang berhenti. Sola ini lebih utama dilanjutkan ya. Kemudian jim, jais ini kita baca kembali, yaitu di praktek tanda-tanda baca dalam ayat-ayat Al-Quran ini ya. Ya, kita ulang kembali ya dari atas ini ya. Wa ma ya'lamu ta'wiluhu illallah warrasikhuna fil ilm. Sekali lagi.
Wa ma ya'lamu ta'wiluhu illallah warrasikhuna fil ilm. Ya. Dan yang kedua ya. Afaman yakhluqu kaman la yakhluq afala tadhakkarun. Ya. Afaman yakhluqu kaman la yakhluq afala tadhakkarun. Ya. Kemudian Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sekali lagi. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kemudian illam ra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin. Kita ulang kembali. Illam ra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin. Kemudian wajrukil bahra rahwan innahum jundum mukhraqun. Ya. Ini sola ya, wasol ula, lanjut lebih utama. Wajrukil bahra rahwan innahum jundum mukhraqun. Ya, kemudian ini ya. Thumma ma'wahum jahannamu wa bi'sal mihad. Sekali lagi. Thumma ma'wahum jahannamu wa bi'sal mihad. Kemudian ini ya. Wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum innahu hakimun alim. Ya. Sekali lagi. Wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum innahu hakimun alim. Ya. Ini kita wakaf berhenti di sini ya. Nanti lanjutnya di sini ya. Kan pilihan ya, bima tasifun. Sekali lagi. Qala antum syarrum makana wallahu a'lamu bima tasifun. Kemudian ini fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Sekali lagi. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Sekali lagi, sahabat Anaba, mari ya perhatikan ya bacaan terakhir ya ini ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Alhamdulillah sahabat Anaba dimanapun Anda berada, kita sudah menyelesaikan yaitu pembelajaran yaitu metode Anaba, yaitu cara mudah dan menyenangkan untuk belajar membaca Al-Quran. Sebelum saya tutup pembelajaran ini, saya berikan motivasi, dorongan kepada saya selaku pengajar dan pada sahabat Anaba dimanapun Anda berada. Mari betul-betul ya kita senantiasa bersemangat untuk belajar membaca Al-Quran. Karena apa?
tanda-tanda orang yang betul-betul beriman kepada Al-Quran apa? Mereka itu senang untuk membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ini ya. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang telah diberikan Alkitab, apa Al-Qur'an, mereka itu senantiasa apa? Yatlunahu haqqa tilawatih. Mereka membaca Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya. Ulaika yu'minuna bih. Dan mereka itulah orang yang beriman kepada Al-Qur'an itu. Sahabat Anaba, dimanapun Anda berada, kita tidak akan bisa membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya, kecuali dengan ilmu. Makanya mari ya, munculkan semangat dalam diri kita untuk belajar dan mengajarkan, lebih-lebih kita belajar, yaitu ilmu-ilmu tajwid. Insya Allah, ketika kita bisa menguasai ilmu tajwid dengan menggunakan metode Anaba ini, ya, cara mudah dan menyenangkan untuk belajar membaca Al-Quran ini, insya Allah, nanti akan membuat bacaan kita semakin baik dan benar. Dan mudah-mudahan bacaan Al-Quran kita betul-betul nanti akan bisa mendatangkan syafaat penolong kepada kita besok pada hari kiamat. Ini janji Rasulullah SAW. Beliau mengingatkan kepada kita, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Ya, bacalah kalian yang namanya Al-Quran. Karena apa? Ternyata bacaan Al-Quran kita itu akan bisa menjadi syafaat, penolong bagi kita. Kapan? Besok pada hari kiamat. Bukan hanya di akhirat semata, tapi termasuk di dunia. Ketika kita bisa membaca Al-Quran, ya, ternyata apa? Itu bisa mendatangkan as-sakinah, ketenangan, ketentraman kepada jiwa-jiwa kita. Makanya mari munculkan semangat dalam diri kita dalam rangka untuk senantiasa belajar dan mengajarkan Al-Quran. Insya Allah kita akan menjadi orang yang mulia, mulia di dunia, mulia pula besok di akhirat. Mungkin ini sahabat Anaba yang dapat saya sampaikan. Mari kita tutup majelis kita dengan doa khatmil Quran ini ya. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Demikian sahabat Anaba dimanapun Anda berada, saya ingatkan kembali, mari ikuti selalu ya program dari kami yaitu Anaba Center. Kami akan senantiasa mengadakan yaitu pembelajaran baca Al-Quran dari nol dengan menggunakan metode Anaba, yaitu cara mudah dan menyenangkan belajar membaca Al-Quran. Sahabat Anaba dimanapun Anda berada, ya, kalau misalnya ya Anda mau mendapatkan buku ini silahkan ya didapatkan di toko online ya, di sini sudah ada ya, dicari saja yaitu buku metode Anaba. Insya Allah dengan buku metode Anaba ini akan memudahkan kita di dalam belajar dan mengajarkan Al-Quran. Nah, mudahnya bagaimana? Di dalam metode ini hanya butuh 3 langkah. Sekali lagi 3 langkah. Apa tadi? Yaitu bab pertama, yaitu siapa saja mereka pengen bisa membaca Al-Quran, ya mereka harus menguasai huruf-huruf hijaiyah. Nah, di sini ada ya cara mudah menyenangkan untuk menguasai huruf-huruf hijaiyah. Bukan hanya mudah menguasainya saja, di sini ada juga prakteknya, yaitu
latihan menyambung 2 huruf, kemudian 3 huruf, 4 huruf, ya, kemudian ada latihan melancarkannya. Kemudian di bab yang kedua, ya bab yang kedua apa? Di sini yaitu menguasai tanda baca atau harokat. Ya, tanda baca atau harokat. Ya, ada berapa? Ya, ini ya, ini cara mudahnya. Ya, ada nandomnya ini ya. Harokat itu berapa jumlahnya? 8. Harokat itu berapa jumlahnya? 8. Yang pertama fathah, yang kedua kasroh, yang ketiga dhammah. Di belajar baca Al-Quran ada nandomnya. Kemudian pada bab yang ketiga ya di sini yaitu menguasai yaitu dasar-dasar tajwid. Ya. Insya Allah dengan menggunakan metode Anaba ini kita akan diberikan kemudahan ya, dan kelancaran ya, untuk membaca dan mengajarkan Al-Quran. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ikuti selalu pembelajaran kita, yaitu belajar membaca Al-Quran dari nol pada hari Selasa dan Kamis. Ingat pada pukul 8 sampai 9. Sekali lagi, ikuti selalu pembelajaran baca Al-Quran kita, yaitu belajar Al-Quran dari nol dengan menggunakan metode Anaba setiap hari Selasa dan Kamis pada pukul 8 sampai 9. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya akhiri wa akhru dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.